Iya, shalom saudara yang terkasih. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Shalom buat yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua. Tuhan pegang kendali atas hidup kita, dan karena itu kita mau terus bersuka cita, mengucap syukur, bahkan terus memuji menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita, biarlah pujian penyembahan ada dalam mulut kita, dalam hati kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kita mau datang pada Tuhan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau Bapa yang terus setia dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang terus menyertai kami, bahkan kasih-Mu Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan sekalipun Engkau tidak menolong kami, kami mau tetap percaya kepadamu. Kami mau tetap bersyukur kepadamu sekalipun kami belum melihat jawaban doa kami dijawab oleh Tuhan. Namun bagian kami hanyalah tetap percaya dan berserah pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat semua hal yang kami alami di hidup ini, bahwa kami semakin dekat dengan Tuhan, mengerti dan memahami rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, ini pujian penyembahan yang kami bawa kepadamu Tuhan. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Sekalipun Kau tak menjawab, namun kami mau tetap percaya padamu Tuhan. Sekalipun Engkau tidak melepaskan kami dari masalah-masalah kami, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Mari lebih lagi saudara, naikkan komitmen ini bagi Tuhan. Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Haleluya.
keadaan di hidup kami Tuhan. Kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah Engkau Tuhan yang hidup. Karena kami tahu tangan-Mu sedang merenda suatu karya dalam hidup kami. Ajar kami mengerti dan percaya bahwa cara Tuhan bukanlah cara kami. Sekalipun berat kami harus menghadapi hidup ini, kami tahu tidak ada satupun rancangan Tuhan yang gagal atas hidup kami. Rancangan-Mu itu rancangan yang terbaik Tuhan. Bagian kami hanyalah percaya dan mempercayai Tuhan dalam hidup ini. Kami mau berkata Tuhan di hadapan-Mu hari ini, kami tahu tangan-Mu sedang merenda karya yang ajaib di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Lebih lagi saudara katakan tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kami tahu Tuhan tangan-Mu sedang bekerja dalam hidup kami. Engkau sedang merenda karya-Mu yang mulia atas hidup kami Tuhan. Engkau yang memampukan kami menjalani setiap proses kehidupan yang harus kami jalani. Karena kami percaya Tuhan, rancangan-Mu bukan rancangan kejahatan atas hidup kami. Bahwa kami mengerti, bahwa kami menjalani Tuhan dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menerima segala rancangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, Kau lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena ajaib segala jalan-jalan-Mu atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, janji-janji-Mu ajaib bagi hidup kami. Ajar kami terus percaya sekalipun kami belum melihatnya. Ajar kami terus percaya sekalipun kami belum mengalaminya. Karena firman-Mu berkata, berbahagialah orang yang percaya sekalipun mereka belum melihat. Kami mau perkatakan dengan iman kami di hadapan Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
kita merenungkan saudara bahwa Tuhan itu janjinya ajaib dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan di hidup kita. Janjinya ya dan amin. Dia ajaib bagi kita. Ku percaya janji-Mu ajaib. Amin Tuhan Yesus. Terukir dalam kehidupanku. Kami berserah Tuhan. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, lebih lagi katakan, ku percaya janji-Mu ajaib. Kami percaya janji-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Biarlah itu terukir dalam kehidupan dan hati kami Yesus. Kami berserah Tuhan di dalam kekuatan-Mu senantiasa. Hanya Engkau segala-galanya di hidup kami. Kami percaya janji-Mu ajaib. Terukir di dalam hati kami Tuhan. Kehidupanku ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu besar dalam hidup kami, menyertai kami. Bawa kami Tuhan dalam perkenanan-Mu. Biar janji-Mu Tuhan yang senantiasa kami pegang dalam hati dan hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika kami memandang kepada-Mu, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap janji-Mu dalam hidup kami. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau berjalan dan terbang tinggi bersama Engkau. Karena kami percaya janji-Mu yang menopang hidup kami. Janji yang terukir dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak bergerak. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu di tempat maha tinggi.
sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Bapa bahwa kami terus Tuhan ada dalam perkenanan-Mu. Bahkan melewati badai hidup, firman-Mu lah yang menjadi kekuatan bagi kami. Urapi setiap kami Tuhan saat kami nanti akan mendengarkan firman Tuhan. Bahkan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh Kudus jabarkan setiap firman-Mu, Roh Kudus sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami membuka hati bagi kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Iya, shalom saudara, baik kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan hari ini saudara, sebelum kita melanjutkan pembacaan kita, saya ingin membacakan satu kesaksian. Ya, ya saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie Basir. Sejak saya mendapat share tanggal 26 Juni Mesbah Doa, dan sejak saat itu pula saya setia. Setiap saya bangun saya selalu mengikuti Mesbah Doa. Nama saya Ani, saya tinggal di Melbourne. Jadi saudara ya, ibu ini mendapatkan orang share kepada dia lewat WA Mesbah Doa. Dan setelah itu dia selalu mengikuti Mesbah Doa setia. Ya, tinggal di Melbourne ya. Waktu bulan September yang lalu ketika saya sedang mandi, tiba-tiba kepala dan leher saya seperti kena halilintar. Sakit sekali, leher dan kepala itu tidak bisa bergerak sampai 1 minggu. Akhirnya dokter coba kasih 4 macam penghilang rasa sakit setiap 3 jam selama 3 hari, tapi tidak mempan. Sakitnya luar biasa sampai saya memilih lebih baik mati saja. Setelah 3 kali di CT scan dan 3 kali di MRI, ternyata dokter menemukan ada tumor di otak yang menekan ke brainstem, batang otak saya. Ahli bedah bilang bahwa ini adalah yang mengontrol pernafasan, alat menelan dan anggota tubuh kita. Operasi ini tidak gampang ya, bila stem tersebut salah ditangani, maka saya dapat kesulitan untuk bernapas ya, makan ataupun melakukan segala sesuatu. Saya banyak didoakan oleh gereja-gereja di Melbourne dan di Indonesia, tapi seperti yang Ibu Debbie menasehatkan bahwa kita harus berdoa sendiri kepada Tuhan. Setiap ikut mesbah doa, saya sambil berlutut, saya menangis. Setiap kali ibu berdoa untuk penyembuhan, saya memegang kepala, tengkuk kepala saya. Saya hanya menyerahkan semua masalah saya kepada Tuhan. Rencana operasi akhirnya tertunda dan puji Tuhan mujizatnya dibuktikan. Selama menunggu 3 minggu, tahu-tahu suatu hari saya bangun tidur tanpa merasa sakit kepala sama sekali. Seperti dibius, semua teman-teman pendeta gereja merasa heran.
termasuk saya, karena puluhan tahun saya terkenal sering sakit kepala. Setelah CT scan sehari sebelum operasi saya dioperasi, tetapi tetap saya setia ikut mesbah doa. Kecuali selama 3 hari saya berada di ICU. Ya, sehabis operasi di hospital, 7 hari dipindahkan ke hospital lain untuk direhab. Tetap saya ikut mesbah doa. Saat saya bangun pagi sekitar pukul 3 atau 5 pagi, ya karena kebetulan saya sendirian di kamar, saya tidak pernah mengeluh. Biarpun saya lagi kena efek yaitu tubuh saya sebelah kiri dan tangan, kepala, mulut, dan lidah saya tidak berfungsi normal. Tapi tetap saya berdoa dan saya mengandalkan Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terjadi. Semua dokter dan psikoterapis bilang bahwa penyembuhan ini bisa terjadi dalam waktu 6 sampai 9 bulan. Saya harus mulai belajar bicara dengan setiap hari sepatah demi patah kata, belajar menelan makanan, belajar berdiri karena saya harus duduk di kursi roda. Lalu saya harus belajar berjalan. 2 kali sehari saya psikoterapi, belajar mandiri untuk ke toilet, bahkan ke kamar mandi. Tapi Tuhan itu dokter di atas segala dokter. Saya tetap setia berdoa, Bu, dan saya juga selalu mendoakan orang lain, bahkan pendeta-pendeta, gembala-gembala gereja, termasuk suami dan anak-anak cucu saya yang belum mengenal Tuhan. Dokter-dokter bilang waktu penyembuhannya itu bisa 6 sampai 9 bulan. Tapi Tuhan itu lebih berkuasa. Pada hari Sabtu tanggal 7 saya pulang ke rumah sesudah 1 bulan di rumah sakit. Keesokan harinya saya sudah langsung bisa berjalan tanpa tongkat di dalam rumah. Kaki saya sudah berfungsi 100%. Wow. Tangan saya sudah 90% berfungsi. Bahkan kemarin saya sudah bisa naik turun tangga tanpa tongkat. Padahal suami saya sudah order lift kursi lift untuk dipasang besok pagi Dan dari perusahaan kursi lift itu bingung karena waktu order baru 2 minggu yang lalu. Saya jalan pun harus dibantu oleh 2 orang. Tetapi untuk duduk di kursi roda. Tapi inilah mujizat Tuhan. Biarpun mulut dan lidah saya yang sebelah masih 50% berfungsi dan tempurung kepala saya sepertiga bagian masih mati rasa, namun saya tetap percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, bahkan hanya menunggu waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih Ibu, Tuhan mengurapi Ibu dan keluarga, juga tim mesbah doa supaya banyak orang bertobat dan diselamatkan. Wow, saudara luar biasa apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Ibu ini. Dia mengalami saudara tumor otak, dan setelah operasi dokter berkata bahwa dia bisa sembuh sekitar 6 sampai 9 bulan baru bisa berfungsi, bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas. Tapi wow, hanya dalam waktu 1 bulan dia sudah bisa berjalan normal, bisa naik turun tangga, bahkan suaminya sudah pesan kursi lift untuk bisa naik turun. Tapi ternyata Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin bagi Tuhan. Karena itu kita mari tetap percaya, tetap setia, tetap berserah pada Tuhan, dan tetap menyerahkan seluruh hidup kita pada Tuhan, karena Dialah yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Tuhan dahsyat, Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Karena itu saudara, mari kita mau tetap setia. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita malam hari ini. Sekarang sudah di Yeremia pasal yang ke-5. Ayat yang pertama Judul perikopnya di sana adalah hukuman Tuhan tidak dapat dielakkan. Ayat 5, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik dan camkanlah. Periksalah di tanah-tanah lapangnya, apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Saudara, Yerusalem itu merupakan ibu kota dan pusat ibadah bagi Yehuda. Allah mau meluputkan kota itu seandainya saja bisa ditemukan 1 orang yang adil dan jujur. Dia membuat pernyataan serupa tentang Sodom dan Gomora. Kita ingat kisah itu di Kejadian 18, saudara Pikirkan betapa pentingnya kesaksian kita untuk sebuah kota dan komunitas kita. Anda mungkin menjadi satu-satunya saksi bagi Tuhan kepada banyak orang. Apakah kita ini tetap setia untuk
dalam waktu kesempatan yang Tuhan izinkan sekarang kita hidup. Saudara, firman ini berkata, lintasilah jalan-jalan Yerusalem, lihatlah baik-baik, camkanlah, periksalah di tanah-tanah lapangnya. Apakah kamu dapat menemui seseorang? Apakah ada yang melakukan keadilan dan yang masih mencari kebenaran? Maka aku mau mengampuni kota itu. Wow, sekali lagi Tuhan mencari orang yang dapat diperhitungkan dalam satu kota. Semua sudah berdosa, semua sudah melakukan ketidakadilan, semua sudah melakukan kefasikan. Orang-orang telah melakukan dosa dan lebih memilih untuk menyembah setan dan menyembah dewa-dewa mereka daripada menyembah Tuhan. Mereka hidup dalam dosa kenajisan dan percabulan. Dan Tuhan berkata, cari di jalan-jalan Yerusalem, cari di tanah-tanah lapangnya, di lapangan-lapangannya, cari. Kalau ada satu orang saja, seseorang saja yang masih melakukan keadilan dan yang mau mencari kebenaran, kata Tuhan, maka aku akan mengampuni, maka aku akan mengampuni kota itu. Saudara, saya selalu mengingatkan kita seperti yang firman Tuhan tulis hari ini. Tuhan selalu mencari orang yang dapat diperhitungkan untuk dia melepaskan anugerah dan berkat-Nya. Bahkan bagi sebuah kota, Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Tuhan berkata, kalau ditemukan 10 orang benar di kota ini, maka aku akan mengampuni kota itu. Bayangkan 10 orang sudah cukup mewakili sebuah kota. Malam hari ini saya percaya saudara yang terus setia mengikuti mesbah doa kita lebih dari 10 orang. Mari kita terus berdoa kepada Tuhan bagi bangsa ini supaya Tuhan mengampuni bangsa kita. Mari kita terus berdoa bagi keluarga kita. Ada satu orang saja dalam keluarga yang terus setia berdoa, maka Tuhan akan meluputkan keluarga itu dari murka Tuhan. Makanya Alkitab berkata, satu orang bertobat seisi rumah akan diselamatkan. Doa-doa kita lah saudara yang menjadi penentu sikap hidup kita. Tuhan mencari orang-orang, apakah masih ada orang yang mau melakukan keadilan dan orang yang masih mau mencari kebenaran. Saya yakin dan percaya setiap kita malam hari ini kita mengikuti mesbah doa karena kita rindu mencari kebenaran. Karena kita rindu melakukan keadilan dan mencari kebenaran. Biar Tuhan temukan kita menjadi orang-orang yang terus hidup mencari kebenaran. Carilah kebenaran dan lakukan itu. Mari kita terus mau hidup dalam keadilan dan kebenaran. Supaya apa saudara? Supaya kita mengalami berkat dari Tuhan. Supaya hidup kita diluputkan dari murka Tuhan. Tuhan bilang cari di kota ini. Cari di jalan-jalan raya. Cari di lapangan-lapangan. Apakah engkau menemukan satu orang saja yang masih mau melakukan keadilan dan kebenaran? Maka aku akan mengampuni kota itu. Saudara, biar kita didapati Tuhan menjadi orang-orang yang mau mencari kebenaran dan keadilan. Biar kita semua malam hari ini mau berkata, ini kami Tuhan. Biar engkau dapati kami orang-orang yang masih mau melakukan keadilan. Biar engkau dapati kami menjadi orang-orang yang masih mau melakukan kebenaran dan hidup di dalam kekudusan-Mu Bapa. Ini kami Tuhan. Biar engkau menemukan setiap kami malam hari ini. Biar kita mau terus berkata begitu. Saudara, Yerusalem merupakan ibu kota dan pusat ibadah bagi Yehuda. Tuhan masih mau meluputkan kota itu seandainya saja masih ada orang-orang yang mau berdiri atas nama keadilan dan kebenaran. Tetapi sayang. Ayat yang kedua saudara. Sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Di kota itu adalah kota tempat pusat. Yerusalem merupakan pusat ibadah. Mereka masih berseru kepada nama Tuhan. Mereka kelihatannya masih beribadah. Bahkan ayat ini berkata, sekalipun mereka itu masih berkata demi Tuhan yang hidup. Tetapi sesungguhnya namun mereka bersumpah palsu. Jangan sampai kita ini di hadapan Tuhan terlihat masih menjadi orang Kristen yang beribadah. Tapi ternyata sikap dan kelakuan kita tidak mencerminkan orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah dan mencari Tuhan. Ayat yang ketiga berkata, ya Tuhan, tidakkah matamu terarah kepada kebenaran? Engkau memukul mereka tetapi mereka tidak kesakitan.
Engkau meremukkan mereka, tetapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Ya, saudara, ya. Tidakkah matamu terarah kepada kebenaran ya Tuhan? Engkau memukul mereka, tetapi mereka tidak kesakitan. Orang-orang ini sudah menjadi orang bebal, berkali-kali mengalami murka Tuhan, tapi tidak mau bertobat. Ya, mereka berkali-kali mengalami pukulan Tuhan, tapi mereka nggak merasa sakit tuh. Ada orang-orang saudara yang sudah hidupnya terlunta-lunta, hidupnya terkutuk, anak-anaknya terkutuk, semua rasanya sulit tapi nggak mau bertobat. Udah nggak merasa itu sebuah kesalahan. Mereka udah tidak merasa sakit, dipukul udah nggak rasa sakit. Ya, ayat ini berkata, ya, engkau memukul tapi mereka nggak merasa sakit. Engkau meremukkan mereka tapi mereka tidak mau menerima hajaran. Mereka mengeraskan kepalanya lebih daripada batu dan mereka tidak mau bertobat. Ya, saudara lihat betapa kedegilan hati umat Tuhan pada saat itu. Ya, jangan sampai kita menjadi seperti mereka. Ada orang-orang yang sampai hari ini hidup sudah terlunta-lunta. Ya, melihat anak cucu juga hidup terlunta tapi enggak mau bertobat. Ya, sudah dipukul Tuhan, sudah mengalami penderitaan, enggak juga mau bertobat. Mereka mengeraskan hatinya, kepalanya mengeras seperti batu, kata firman Tuhan, dan tidak mau bertobat. Ya, saudara, tidak ada hal lain kecuali kejujuran dan pertobatan yang dapat diterima oleh Tuhan. Ketika kita berdoa, menyanyi, berbicara atau melayani Tuhan sekalipun, itu tidak ada hal lain yang bisa ya membuat Allah menolak kita selain kemunafikan, kebohongan atau kepura-puraan. Ya, Allah itu mengetahui sampai kedalaman hati kita dan Dia tidak mau mendengarkan agar mereka dengan Allah jujurlah terhadapnya, saudara. Ya, mari saudara, tidak ada sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan selain hidup yang bertobat yang kita persembahkan buat Dia. Mau saudara pelayanan, mau saudara itu khotbah, mau saudara di gereja main musik, mau majelis, mau pendeta sekalipun, apapun sebutannya. Maaf, ibadah yang palsu itu tidak berkenan. Kita tidak bisa menukarkan persembahan hidup yang kudus, yang berkenan pada Allah. Tidak bisa ditukarkan dengan nyanyianmu, suaramu yang bagus. Tuhan bilang masih terdengar puji-pujian dari mereka. Masih terdengar mereka berkata demi nama Tuhan yang hidup. Tapi semua hidup di dalam kemunafikan dan kebohongan. Dan Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa dipermainkan. Mari kita mau hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, saudara. Ya, pertobatan itu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Waktu kita mau bertobat, waktu kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, itu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan persembahan lain apapun. Tuhan gak tertarik dengan karunia-karunia kehebatan rohanimu, talentamu, itu hanya pemberian Tuhan. Ya, Tuhan gak tertarik dengan harta benda yang engkau miliki, itu juga hanya titipan dunia ini yang tidak akan kita bawa mati. Apa yang akan dapat kita persembahkan kepada Tuhan yang menyenangkan hatinya? Hidup di dalam pertobatan dan kekudusan. Ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan dalam pertobatan, dalam kekudusan, itu yang menyenangkan Tuhan. Ayat yang kelima berkata, ayat yang keempat berkata, lalu aku berpikir itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, ya, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Ayat 5. Baiklah aku pergi kepada orang-orang besar dan berbicara kepada mereka, sebab merekalah yang mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Tetapi mereka pun semuanya telah mematahkan kuk, telah memutuskan tali-tali pengikat, ya. Saudara, bahkan para pemimpin pun yang mengetahui hukum-hukum Allah dan yang memahami firman-Nya tentang penghakiman ternyata juga telah menolak Dia.
Ya, ayat ini berkata, ayat yang keempat, Yeremia berkata, aku berpikir. Ya, mungkin itu hanya orang-orang kecil, orang-orang yang tidak berpendidikan, orang-orang yang tidak bisa mengerti tentang hukum-hukum Tuhan. Itu mereka hanya orang-orang bodoh. Ya, kenapa mereka berdosa? Karena memang mereka dari dulu itu nggak punya pendidikan, mereka nggak tahu. Lalu Yeremia berkata, baiklah aku pergi melihat kepada orang-orang besar, orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang yang punya, ya bahkan orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan, ya bahkan orang-orang yang mengerti tentang kebenaran. Coba, kata Yeremia, aku mau lihat kepada mereka. Tapi ayat ini berkata, tetapi mereka pun semuanya telah mematahkanku, telah memutuskan tali-tali pengikat. Ya, mereka berkata, aduh, dekat sama Tuhan tuh kayak orang diikat, gak enak. Hidup dalam kekudusan tuh kayak diberikan kuk, susah hidupnya. Mereka sudah memisahkan diri juga dari Tuhan. Ternyata saudara, bahkan para pemimpin yang mengetahui hukum-hukum Allah dan memahami firman-Nya, yang memahami tentang penghakiman, juga telah menolak Tuhan. Ya, mereka seharusnya mengajar dan membimbing bangsa itu, akan tetapi mereka justru membawa bangsa itu ke dalam dosa. Bahkan para pemimpin, kita sudah belajar lalu, imam-imamnya, nabi-nabinya, semua hidup di dalam kecemaran dan di dalam dosa. Dan Tuhan sangat marah melihat hal ini, saudara, ya. Ayat di sini dikatakan bangsa itu, ya, Yeremia mengamati orang miskin dan orang bodoh, orang-orang yang tidak diberitahu tentang jalan-jalan Allah, dan menyadari bahwa mereka tidak mempelajari hukum-hukum Allah dari pemimpin-pemimpin mereka. Jadi pencarian Allah di Yerusalem itu lengkap. Ya, tidak hanya pada pengikut yang sejati di dalam tingkatan masyarakat. Tuhan mencari mulai dari orang bodoh, orang miskin, orang yang gak bisa baca, sampai kepada para imam dan nabi, para pemimpin, para tua-tua, bahkan orang yang mengerti agama dan yang harusnya menjadi orang-orang yang membimbing orang lain keluar dari dosa. Ternyata mereka juga semua sama. Mereka telah memilih untuk hidup di dalam dosa. Ya, mereka telah memilih untuk hidup di dalam kesesatan. Saudara, hari-hari ini kita pun banyak melihat hal itu ada di sekeliling kita. Ada orang-orang yang menyebut diri hamba Tuhan. Ada orang-orang yang menyebut diri orang-orang yang rohani. Bahkan mereka hidup dalam kecemaran, dalam kenajisan, dalam segala hal yang tidak berkenan pada Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Semakin hari kita mau semakin introspeksi diri di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, kami mau Tuhan, Engkau terus mengubahkan setiap kami. Kami mau Tuhan, Engkau membawa kami dalam pertobatan. Kami tidak mau menjadi orang yang dimurkai Tuhan, tapi kami ingin jadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan lewat hidup dan sikap kami. Kami mau membawa Tuhan persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan persembahan yang palsu. Karena itu saudara, mari kita tetap mau merendahkan diri kaki Tuhan dan mau hidup dalam jalan-jalan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menghendaki kami hidup dalam jalan-jalan kebenaran-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami masih melihat kebaikan Tuhan. Engkau masih beri kami kesempatan untuk bertobat. Bahwa kami hidup dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Bahwa kami hidup dalam kekudusan-Mu Bapa, perkenanan-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami mau terus berjuang sampai akhirnya Engkau dapati hidup kami berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan terus berikan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
bahwa hidup kami Tuhan terus setia dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Kami mau berjuang Tuhan. Engkaulah yang memberikan kami kekuatan untuk terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan tolong kami Bapa, berikan kami kekuatan ya Roh Kudus untuk terus berjuang. Baik dalam rumah tangga kami mau memulai dari rumah tangga kami. Suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Suami, istri, anak-anak hidup dalam perkenanan-Mu Bapa. Jadikan para suami-suami menjadi suami yang takut Tuhan. Istri menjadi penolong dalam rumah tangga. Anak-anak hidup dalam takut Tuhan sesuai firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bahkan roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, kami terus serahkan dalam tangan-Mu. Berkati setiap para suami dalam pekerjaan mereka Tuhan, terus memberikan kekuatan dan membuka pintu-pintu berkat bagi kami. Istri menjadi penolong anak-anak, berkati dalam studi mereka, kuliah, pekerjaan, bahkan jodoh mereka Tuhan. Engkau memberi yang terbaik dari Engkau Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan. Kami terus menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bahkan Bapa, Engkau juga terus memberkati semua keluarga besar kami, orang tua, oma, opa, kakek, nenek kami di usia senja mereka Tuhan. Berikan kekuatan, bahkan damai, sejahtera dan sukacita. Bahkan Tuhan Engkau juga terus Bapa memberikan kesembuhan bagi keluarga kami yang sedang terbaring sakit. Bapa, mereka yang sedang ada di ranjang-ranjang rumah sakit, yang ada di rumah yang sedang terbaring lemah tidak berdaya, kesembuhan boleh terjadi. Kami berdoa memohonkan anugerah Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan kami percaya kuasa-Mu sanggup. Kalau ini terjadi karena akibat dosa pelanggaran, ampuni Tuhan. Kalau hal ini terjadi karena kuasa-kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan memberikan kami tubuh yang sehat untuk kami pakai untuk melayani Tuhan. Berkati Bapa. Bahkan hamba percaya Tuhan, kami meletakkan tangan kami di bagian yang sakit. Mari saudara, dengan iman engkau perkatakan sendiri, dalam nama Tuhan Yesus aku percaya kesembuhan boleh terjadi. Engkau juga terus memberkati Tuhan bagi setiap Tuhan mereka yang ada dalam ikatan pergumulan yang berat, ikatan-ikatan dosa, yang ingin keluar dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan, yang ingin keluar dari ikatan dosa, rokok, minuman keras, judi, apapun Tuhan, narkoba, yang ingin keluar dari homoseksual, lesbian, semua hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan berikan kekuatan. Bahkan setiap mereka yang sudah masuk lewat WA, SMS, telepon, Tuhan memberkati, menjamah. Hamba begitu terbatas, tapi kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau yang sanggup. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Bapa Engkau sendiri Tuhan yang akan terus bekerja, memberikan kami semua kekuatan untuk hidup dalam kekudusan. Kami percaya Tuhan menyertai setiap mereka yang ingin memiliki keturunan. Tuhan membukakan setiap kandungan yang tertutup. Roh kemandulan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Berikan keturunan ilahi kepada setiap mereka yang merindukan Bapa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami berdoa buat setiap mereka yang berkekurangan. Tuhan Engkau menjadi Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan hidup kami. Biar iman kami hanya kami taruh kepada Tuhan saja. Bapa, Engkau terus memberkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati bangsa ini dengan hujan pertobatan. Memberkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Bapak Ma'ruf Amin sebagai wakilnya, mereka boleh bekerja terus dengan roh takut akan Tuhan. Bangsa ini diberkati oleh Tuhan dengan hujan pertobatan. Pemerintahan di kepala-kepala daerah di masing-masing wilayah, Tuhan terus memberkati Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau berkati mulai dari gubernur, wali kota, bupati, lurah, RT, RW, camat dan semua. Tuhan Engkau turut bekerja bagi semua bangsa ini. Dijauhkan segala pejabat di negeri ini dari roh korupsi, cinta uang. Berkati MPR, DPR, berkati seluruh legislatif, berkati seluruh Tuhan jajaran kabinet yang ada, berkati Tuhan TNI, Polri, berkati dengan damai sejahtera-Mu Tuhan atas bangsa ini. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasa-kuasa yang coba memecah belah bangsa kami. Dengan segala usaha upaya kami patahkan, hancurkan, kami tolak dalam nama Yesus. Indonesia penuh damai sejahtera. Bawa hidup kami untuk sungguh-sungguh dalam kekudusan-Mu. Tuhan Engkau juga terus memberkati Bapa
Untuk para tim medis, dokter, perawat yang ada di garis terdepan menghadapi COVID-19, kami percaya dalam nama Yesus kami ikat, patahkan, hancurkan kuasa dari virus corona. Kami tahu hidup mati kami di tangan Tuhan, Tuhan yang pegang kendali. Bahkan apapun juga Bapa yang sedang hari-hari ini terjadi, dihalaukan dalam nama Yesus. Kami berdoa biar pertobatan massal terjadi di atas bangsa kami, bahkan di seluruh dunia. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di dalam nama Yesus. Berkati bangsa-bangsa, seluruh benua-benua yang terus ikut berdoa setia, mereka yang ada di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan pegang tangan kami untuk terus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan. Bangsa-bangsa semuanya dijauhkan dari kematian massal, tapi yang ada adalah kesembuhan massal. Terima kasih Bapa, kami terus menyerahkan seluruh hidup kami, persoalan-persoalan kami di dalam nama Yesus. Ada jalan keluar. Kami membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Saudara jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada semua orang yang membutuhkan agar mereka juga mengalami lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom.